Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Selamat pagi para sobat hukum yang saya cintai dan saya banggakan. Kuliah pada pagi hari ini membahas tentang kanun atau kedudukan kanun Aceh dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Bicara tentang kanun atau membahas tentang kanun, tidak lepas kita lihat daripada latar belakang sejarah Provinsi Aceh. Provinsi Aceh merupakan suatu daerah yang berada di paling ujung barat wilayah Indonesia. Aceh telah lama menjalankan suatu nilai-nilai atau norma-norma kehidupan yang berlandaskan daripada syariat Islam. Kanun juga tidak lepas daripada asas demokrasi sistem di Indonesia. Sistem demokrasi telah melahirkan suatu asas desentralisasi. Asas desentralisasi yaitu suatu asas hak otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan, ekonomi, adat dan budaya, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Kanun Aceh merupakan suatu bagian daripada sistem perundang-undangan di Indonesia. Kanun Aceh merupakan suatu perwujudan daripada hukum syariat Islam yang hidup di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh merupakan suatu provinsi yang cukup unik. Di Provinsi Aceh terdapat 3 sistem hukum yang menjadi landasan hukum yang hidup dan dilaksanakan di Aceh. Yang pertama ialah sistem hukum positif atau sistem hukum legal positivisme atau yang kita kenal dengan sistem hukum civil law yang merupakan sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum positif atau sistem hukum civil law merupakan suatu sistem hukum yang terdiri atas perbuatan yang mengatur tentang pidana maupun perdata. Dan yang kedua, kita mengenal dengan sistem hukum adat. Hukum adat merupakan suatu hukum yang tidak terkodifikasi atau tidak tertulis. Bicara tentang sistem hukum adat di Aceh. Sistem hukum adat di Aceh
mengedepankan daripada norma-norma serta nilai-nilai syariat Islam. Dan yang ketiga ialah sistem hukum syariat Islam atau yang kita kenal dengan kanun. Kanun di Aceh merupakan suatu sistem hukum yang tertulis dan terdiri daripada kanun merupakan suatu sistem hukum yang tertulis yang berlandaskan daripada syariat Islam yang terdiri atau yang mengatur tentang perbuatan pidana, perdata, maupun ketatanegaraan atau administratif. Bicara tentang hukum pidana Aceh atau hukum jinayat. Hukum jinayat merupakan bagian daripada kanun Aceh. Hukum jinayat diatur di dalam kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kanun Aceh merupakan suatu produk hukum yang disetarakan dengan peraturan daerah. Dalam hukum pidana Islam atau hukum jinayat yang terkandung dalam kanun atau Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kedudukan kanun disetarakan dengan peraturan daerah setingkat provinsi atau level 1. Sekarang apa perbuatan pidana apa saja atau jinayat apa saja yang diatur di dalam Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Terdapat 10 hukum pidana Islam atau 10 hukum jinayat yang mengatur tentang perbuatan pidana. Yang pertama, tentang homer atau yang kita kenal dengan minuman keras. Dan yang kedua, tentang maisir atau judi. Dan yang ketiga, kita mengenal tentang halwat atau perbuatan sunyi atau sepi yang dilakukan bukan mahram. Dan yang keempat ialah ikhtilat, berdua-duaan atau berbaur antara laki-laki dengan perempuan di salah satu tempat. Yang kelima, zina, bersetubuh tanpa ikatan pernikahan. Yang keenam, pelecehan seksual. Yang ketujuh, pemerkosaan. Yang kedelapan, qadzaf, atau menuduh orang lain telah melakukan perbuatan zina. Yang kesembilan, liwat, atau sodomi. Yang kesepuluh, musahakoh, atau homoseksual. Di luar hukum pidana Islam yang terkandung di dalam Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, maka perbuatan pidana tersebut akan diatur di dalam hukum positif yang berlaku secara nasional, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita kenal dengan KUHP. Salah satu contoh ialah pidana pembunuhan, pidana pencurian, dan lain sebagainya. Kanun Aceh di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan telah diatur di dalam pasal 7 penjelasan poin F secara tegas menyebut kanun setara dengan peraturan daerah atau perda setingkat provinsi. Berikut penjelasannya. Termasuk dalam peraturan daerah provinsi adalah kanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan peraturan daerah khusus atau Perdasus serta peraturan daerah provinsi atau Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Selain itu, kanun juga diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah. Kanun merupakan suatu produk hukum yang cukup unik. Di Indonesia hanya Aceh atau hanya Provinsi Aceh yang menjalankan sistem hukum syariat Islam atau yang kita sebut dengan kanun. Jadi, di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan kanun disetarakan dengan perda atau peraturan daerah. Khusus untuk yang mengatur tentang perbuatan pidana atau hukum jinayat, kanun disejajarkan dengan peraturan daerah setingkat provinsi. Sekian kuliah pagi pada hari ini. Semoga ilmu yang saya share ini bisa bermanfaat bagi teman-temanku semua serta bagi para sobat hukum. Terima kasih. Salam sehat. Salam semangat. Salam kuat. Salam hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.